Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan Aisyawati dengan NIM 2023-1510-147. Saya dari PGSD 3A. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama ada definisi, yang kedua penyelesaian, yang ketiga contoh soal. Kita masuk pada yang pertama, yaitu definisi. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2. Nah, pertidaksamaan kuadrat dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, ax kuadrat plus bx plus c kurang dari 0. Yang kedua, ax kuadrat plus bx plus c lebih dari 0. Dan yang ketiga, ax kuadrat plus bx plus c kurang dari sama dengan 0. Dan yang terakhir, ax kuadrat plus bx plus c lebih dari sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya itu ada langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, mengidentifikasi koefisien. Yang kedua, menghitung diskriminan menggunakan rumus b kuadrat min 4ac. Yang ketiga, menggunakan rumus kuadrat untuk mencari akar, yaitu rumusnya min b plus minus akar diskriminan per 2a. Dan yang terakhir itu menggambar garis bilangan dan uji titik. Nah, agar lebih memahami, kita akan masuk pada contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. X kuadrat min 4x min 5 lebih dari 0. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan langkah pertama, yaitu mengidentifikasi koefisien. Jadi kita mencari nilai A, B, dan C. Di sini diperoleh dari sini X itu bernilai 1, kemudian B min 4, dan C min 5. Nah, setelah mengidentifikasi koefisien, kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu menghitung diskriminan, yang rumusnya B kuadrat min 4ac. Nah, kita substitusikan koefisien di sini ke rumus di sini. Jadi, min 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali min 5. Hasilnya 16 dikurangi minus 20. Min ketemu min jadi plus, jadi 16 ditambah 20 hasilnya 36. Yang ketiga yaitu mencari akar. Rumusnya min B plus minus akar diskriminan per 2A. Nah, kita substitusikan min B di sini yaitu min 4. Kita tulis min ke sini. Nah, karena B-nya ada minnya juga, jadi kita masukkan ke dalam kurung. Kemudian plus minus akar diskriminan. Nah, diskriminan itu yang kita peroleh dari sini. Jadi kita masukkan ke sini. Per 2 dikali 1. Hasilnya 4 plus minus 6. Nah, 6 itu di mana? Jadi, 6 itu diperoleh dari akar 36 yang hasilnya 6, kita pindahkan ke sini. Per 2. Untuk X1, kita ubah, tadinya kan plus minus. Nah, untuk X1-nya kita ubah menjadi plus atau tanda tambah. Jadi, 4 ditambah 6 per 2 hasilnya 5. Untuk X2-nya diubah menjadi minus atau dikurangi. Jadi hasilnya 4 dikurangi 6 per 2 hasilnya min 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu gambar garis bilangan dan uji titik. Nah, kita akan gambar garis bilangan terlebih dahulu sebelum uji titik. Nah, perlu diingat teman-teman, karena di sini lebih dari, bukan lebih dari, sama dengan, jadi intervalnya terbuka. Kita gambarnya bulat, tidak diarsir. Kita tulis min 1-nya di sini. Dan 5. Nah, kita akan mencari antara min 1 sampai 5, berarti di tengah, samping, dan kiri. Kita akan mencari uji titik 0 terlebih dahulu. Nah, uji titik itu memasukkan angka ke dalam persamaan ini. Pertidaksamaan ini. Jadi, kita ubah X itu menggunakan angka 0 terlebih dahulu. Jadi, 0 kuadrat min 4 dikali 0 dikurangi 5, hasilnya minus 5 atau jadi negatif nilainya. Nah, kita akan uji titik pada angka 6. Sama seperti tadi, huruf X-nya diganti menjadi angka 6. Jadi, 6 kuadrat min 4 dikali 6 dikurangi 5, hasilnya 7, jadi positif. Nah, kita juga uji coba minus 2, min 2 min 2 dikuadratkan
terus dikurangi 4, dikali min 2, dikurangi 5. Nah, hasilnya positif, jadi kita bisa gambar. Kita gambar di sini. Kan tadi interval terbuka berarti tidak usah diarsir. Nah, min satunya ditulis di sini. Ini min 5. Nah, karena nol terletak di sini di tengah-tengah min 1 dan 5. Jadi bernilai 0 itu bernilai negatif, jadi kita tulis di sini negatif. Untuk 6-nya terletak di samping kanan angka 5 bernilai positif, jadi kita gambar di sini. Untuk min 2-nya sama positif, kita gambar di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 1 atau X lebih dari 5. Kita akan lanjut pada contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus 2X min 8 kurang dari sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama sama seperti tadi, jadi kita mengidentifikasi koefisien terlebih dahulu. Nah, di sini didapat A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya min 8. Langkah selanjutnya sama, langkah selanjutnya yaitu menghitung diskriminasi. B kuadrat min 4AC. Kita masukkan, jadi 2 kuadrat min 4 kali 1 dikali min 8. Nah, hasilnya 4 dikurangi minus 32. Minus bertemu minus hasilnya positif, yaitu 32 ditambah 4 jadinya 36. Nah, yang ketiga mencari akar, kita substitusikan min 2 plus minus akar 36 per 2 dikali 1. Jadi min 2 plus minus 6 per 2. Untuk X1-nya min 2 plus 6 per 2 hasilnya 2. Untuk X2-nya min 2 dikurangi 6 per 2 hasilnya min 4. Nah, kemudian kita akan menggambar garis bilangannya terlebih dahulu. Nah, bilangannya yang warna putih saja. Karena di sini ada semua dengannya, jadi intervalnya tertutup atau kita arsir. Nah, satu lagi di sini. Kita tulis min 4 di sini. Nah, dan 2 di sini. Setelah menggambar garis bilangan, kita bisa uji titiknya. Uji titik pertama yaitu menggunakan angka 0. Jadi kita substitusikan 0 kuadrat plus 2 dikali 0 min 8 hasilnya min 8. Untuk angka yang lainnya yaitu 3 kuadrat plus 2 dikali 3 min 8 hasilnya 7 yang bernilai positif. Dan yang ketiga yaitu minus 5. Jadi min 5 dikuadratkan plus 2 dikali min 5 dikurangi 8 hasilnya positif. Nah, jadi kita bisa gambar agar lebih memahami. Nah, kita arsir. Kita tulis min 4-nya. Dan 2. Nah, karena 0 itu diantara min 4 dan 2, jadi di sini. Dan bernilai negatif, jadi kita gambar negatif. Untuk 3 terletak di samping kanan angka 2, kita gambar positif karena bernilai positif. Nah, sama halnya dengan angka minus 5 yang bernilai positif juga, jadi kita gambar. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Kita lanjut pada contoh soal yang berikutnya. Selesaikan pertidaksamaan berikut. X kuadrat min 6X plus 5 lebih dari sama dengan 0. Langkah pertama mengidentifikasi koefisien diperoleh A-nya 1, B-nya min 6, dan C-nya 5. Yang kedua menghitung diskriminasi, jadi min 6 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 5, hasilnya 36 dikurangi 20, 16. Kemudian kita mencari akar, kita substitusikan seperti tadi, di sini diperoleh 6 plus minus 4 per 2. Nah, untuk X1-nya 6 plus 4 per 2 hasilnya 5, untuk X2-nya 6 dikurangi 4 per 2 hasilnya 1. Nah, kita bisa gambar garis bilangannya terlebih dahulu atau sekalian uji titik terlebih dahulu.
Untuk uji titiknya kita 0 kuadrat min 6 dikali 0 plus 5 hasilnya positif. Nah, untuk yang selanjutnya itu 2 plus 2 kuadrat min 6 dikali 2 plus 5 hasilnya negatif 13. Yang terakhir itu 6 kuadrat min 6 dikali 6 plus 5 hasilnya positif. Jadi nah, setelah ini kita bisa gambar untuk menentukan daerah positif dan daerah negatifnya. Karena di sini ada semedangan berarti sama seperti tadi diarsir. Ya, kita bisa tulis di sini 1 dan di sini 5. 0 itu berarti letaknya di samping kiri angka 1 yang bernilai positif, berarti kita nah, ya. Untuk angka 2 itu terletak di tengah-tengah yang bernilai negatif. Untuk angka 6 di sini sama bernilai positif. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 5. Kita masuk contoh soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 2X min 3 kurang dari 0. Sama ya seperti tadi kita identifikasi dari sini dipindah ke sini, diperoleh A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 3. Kemudian diskriminasinya setelah disubstitusikan mendapat hasilnya 16. Kemudian kita mencari akar. Artinya itu min 2 plus minus akar 16 per 2 dikali 1. 2 hasilnya 2 plus minus 4 per 2. Untuk X-nya 1, X1-nya 2 plus 4 per 2 hasilnya 3. Untuk X2-nya 2 min 4 per 2 hasilnya min 1. Untuk gambar garis bilangannya kita uji titik terlebih dahulu. Uji titiknya kita mulai dari angka 0 yaitu 0 kuadrat min 2 dikali 0 min 3 hasilnya negatif. Untuk angka 4 kuadrat min 2 dikali 4 min 3 hasilnya 11. Dan untuk min 2 kuadrat min 2 dikali min 2 dikurangi 3 hasilnya positif. Kita gambar. Di sini karena tidak semedangan berarti intervalnya terbuka atau tidak diarsir. 0 kita tulis di sini min 1 dan di sini 3. Karena 0 terletak di angka tengah-tengah dan bernilai negatif, kita gambar negatif. Untuk angka 4-nya positif. Nah, untuk min 2-nya terletak di sebelah kiri yang bernilai positif. Aduh, susah. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 kurang dari X kurang dari 3. Kita masuk pada contoh soal yang kelima, yaitu tentukan penyelesaian pertidaksamaan X kuadrat min 9 kurang dari sama dengan 0. Kita identifikasi koefisiennya, A-nya 1, B-nya 0, karena di sini tidak ada, jadi C-nya min 9. Nah, yang kedua itu menghitung diskriminasi, itu B di sini 0, jadi kita tulis 0 di sini, kemudian dimasukkan min 4 dikali 1 dikali min 9, hasilnya 0 dikurangi min 36, hasilnya 36. Min ketemu min jadi plus, jadi hasilnya plus atau positif. Nah, untuk mencari akarnya sama, kita substitusikan min B plus minus akar diskriminasi per 2A. Nah, diperoleh min 0 plus minus 6 per 2 untuk X1-nya. Min 0 plus 6 per 2 hasilnya 3. Untuk X2-nya min 0 dikurangi 6 per 2 hasilnya negatif 3. Kita uji titik terlebih dahulu. 0 kuadrat min 9 hasilnya min 9. 4 kuadrat min 9 hasilnya 7 yaitu positif. Dan yang ketiga itu min 4 kuadrat dikurangi 9 hasilnya 7. Jadi kita gambar. Karena di sini sama dengan berarti diarsir ya. Nah. Aduh. Kita bisa tulis di sini min 3 dan di sini 3.
0 itu terletak di tengah yang bernilai negatif, jadi kita tulis. Nah, 4 terletak di samping bernilai positif. Sama seperti angka 3, min 4 juga bernilai positif, jadi kita gambar di sini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Kita masuk pada contoh soal yang ke-6, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus X min 6 lebih dari 0. Kita identifikasi, diperoleh A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 6. Nah, untuk menghitung diskriminasinya, kita masukkan 1 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 6. Diperoleh 1 min dikurangi min 24, hasilnya 25. Karena negatif bertemu negatif, hasilnya positif, jadi ditambah. Nah, mencari akarnya sama, kita masukkan min 1 plus minus akar 25 per 2 dikali 1. Akar 25 jadi 5, jadi kita tulis di sini 5. Min 1 plus minus 5 per 2. Untuk X1-nya min 1 plus 5 per 2 hasilnya 2. Untuk X2-nya min 1 dikurangi 5 per 2 hasilnya min 3. Kita mencari uji titiknya dulu. Untuk yang 0, 0 kuadrat plus 0 ditambah 0 min 6. Hasilnya min 6. Nah, di sini ada kesalahan, jadi 5 kuadrat plus 5 min 6 itu hasilnya 24. Kita bisa tulis ini, yang ini salah. Itu 24. Nah, jadi hasilnya itu positif. Yang uji titiknya 3 yaitu min 4 kuadrat plus min 4 dikurangi 6. Yang ini kita ganti lagi sama seperti tadi, 24. Nah, kita gambar. Intervalnya terbuka ya, karena tidak ada semendangan. Kita tulis min 3. Di sininya 2. Nah, ini tuh 0 terletak di tengah, berarti nilainya negatif. Untuk 5 terletak di samping kanan, nilainya positif. Sama seperti yang 2, minus 4 juga hasilnya positif. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 3 atau X lebih dari 2. Kita masuk pada contoh soal yang terakhir, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat min X min 2 lebih dari sama dengan 0. Kita identifikasi koefisiennya, A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 2. Yang kedua itu hitung diskriminasi, jadi kita masukkan juga min 1 kuadrat min 4 dikali 1 dikali min 2, hasilnya 1 plus 8, hasilnya 9. Kemudian mencari akar, kita masukkan, diperoleh 1 plus minus 3 per 2, untuk X1-nya 1 plus 3 per 2, hasilnya 2, untuk X2-nya 1 min 3 per 2, hasilnya min 1. Kita uji titik terlebih dahulu sebelum menggambarnya. Nah, uji titiknya 0, 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 2, hasilnya negatif 2 atau minus 2. Nah, untuk angka 3 kuadrat min 3 dikurangi 3 dikurangi 2, hasilnya positif. Nah, kita uji titiknya hanya 2 ya teman-teman, jadi kita bisa tulis di sini. Karena sama dengan berarti diarsir. Nah, kita tulis di sini min 1. Nah, untuk 0-nya terletak di sini yang bernegatif, untuk 3-nya terletak di sini. Nah, sudah dipastikan jika di sininya positif. Nah, sudah dipastikan jika di sininya positif, maka di sininya juga ikut positif. Nah,
Nah, jadi ya, himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 1 atau X lebih dari sama dengan 2. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pertidaksamaan kuadrat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.